Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mustahik atau yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi zakat itu ketika dikeluarkan hanya wajib diserahkan kepada 8 asnaf. Ada di antara mereka yang disebut dengan fakir dan miskin. Hanya saja terkadang umat ini tidak mampu membedakan mana yang fakir dan mana yang miskin. Ya. Miskin adalah orang-orang yang tidak bisa hidup atau tidak punya daya. Tidak bisa hidup jika tidak dapatkan bantuan orang lain. Tidak bisa makan jika tidak dikasih makan oleh tetangganya. Tidak bisa punya tempat tinggal, tidak diberikan bantuan tempat tinggal. Bahkan tidak bisa punya penerangan dan tidak bisa punya air untuk mandi, cuci, dan lain sebagainya jika tanpa pemberian orang lain. Itulah orang-orang miskin, orang yang hidup tanpa daya dan tidak bisa bertahan tanpa bantuan orang lain. Sedangkan orang-orang fakir adalah orang yang punya penghasilan, tapi tidak cukup penghasilannya itu untuk kebutuhan hari-hari. Atau kadang cukup, kadang tidak, dan lebih sering tidak cukup. Itulah orang-orang yang fakir. Para pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kefakiran dan kemiskinan, maka kita bisa melihat apa sih sebenarnya penyebab seseorang itu menjadi miskin. Apa sebab-sebab sehingga seseorang masuk dalam kategori fukara wal masakin, fakir dan miskin. Kalau kita melihat penyebab seseorang menjadi fakir atau miskin, yang pertama adalah ada yang namanya faktor natural. Faktor natural itu adalah orang yang terlahir cacat sehingga tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa untuk mencari nafkah. Yang kedua, dia berada di tempat tinggal yang lingkungannya itu tidak memiliki potensi alam di situ. Curah hujan sangat rendah, tanaman tidak bisa tumbuh, ya, jauh dari laut. Berada di tanah-tanah yang sama sekali ketika kita menanam pun tidak bisa tumbuh, jauh dari lautan. Nah, ini faktor-faktor yang sifatnya natural, baik itu dari dirinya sendiri maupun karena kondisi alam yang tidak memungkinkan seseorang untuk bercocok tanam atau seseorang untuk berburu, dan juga tidak ada sumber-sumber lain yang bisa didapatkan di tempat itu. Yang kedua adalah faktor kultural. Ya, jadi ada seseorang miskin itu karena culture, karena kultur, itu karena kebiasaan. Ya, misalnya malas, ya, malas untuk bekerja. Yang kedua gengsi, ini yang banyak sekarang. Gaya hidup tinggi, tapi kemudian gengsi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kasar, gengsi untuk pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka itu pekerjaan-pekerjaan yang rendah, sekalipun itu halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor culture ini cukup banyak, ya, cukup banyak juga, karena adanya orang memilih-milih jenis pekerjaan bukan karena pertimbangan halal dan haram, tapi karena pertimbangan gengsinya, ya, pertimbangan itu kerjaan yang merendahkan saya, itu pekerjaan yang tidak bisa diposting, ya, di Facebook, di Instagram. Nah, itu. Jadi ada faktor seperti itu, yaitu malas dan juga karena gengsi. Yang ketiga, penyebab kemiskinan yang ketiga, dan ini yang sangat parah sebenarnya, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem. Ya, artinya aturan-aturan yang ada di negara itu, di mana manusia itu hidup, tidak memberi kesempatan yang luas agar masyarakat itu bisa meningkatkan taraf hidupnya. Ya, jadi negara tidak memberikan jaminan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja. Dalam sistem saat ini, yaitu sistem kapitalisme, di mana ada prinsip individualis, ya, di mana seseorang itu hanya peduli pada dirinya, tidak peduli pada orang lain. Begitu juga negara itu melihat rakyat sebagai objek
pasar, ya, tidak melihat sebagai manusia yang harus diriaya, yang harus dilayani. Tapi negara telah menjadikan dirinya sebagai entitas bisnis, sebagai sebuah corporate, ya, korporasi yang sangat besar, yang hanya melayani rakyat ketika rakyat itu mampu membayar jasa-jasa yang disiapkan oleh negara. Nah, kalau kita lihat secara rinci, sistem apa yang menyebabkan rakyat itu miskin? Nah, yang pertama, kalau kita lihat misalnya negara tidak menjamin kebutuhan pokok setiap rakyat. Ya, kalau dalam Islam, negara itu wajib menjamin kebutuhan pokok setiap masyarakat, yaitu sandang, pangan maupun papan. Harus. Ya, harus ketika masyarakat misalnya sudah bekerja, kemudian penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka negara mendorong keluarga dekatnya agar kemudian membantu, ya, orang yang tidak sanggup tadi. Jika keluarganya tidak mampu, maka negara turun tangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Diambil dari mana harta itu? Ya, diantaranya diambil dari harta zakat. Jika harta zakat tidak cukup, diambil dari harta sodako. Jika tidak cukup, diambil dari penghasilan kekayaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Makanya dalam Islam sumber daya alam itu milik umat, dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Bisa dalam bentuk pembangunan, bisa dalam bentuk subsidi, dan bisa juga dalam bentuk tunai. Ya, harus diberikan kepada rakyat. Nah, kebanyakan negara yang menganut sistem kapitalisme hanya berusaha menyediakan jumlah produk yang ada di pasar. Tapi apakah masyarakat mampu beli atau tidak? Negara itu acuh saja, cuek. Ya, padahal dalam Islam yang dimaksud menjamin kebutuhan pokok, bagaimana setiap mulut itu bisa makan, bagaimana setiap perut itu bisa kenyang, ya, bagaimana air itu bisa terdistribusi ke setiap rumah-rumah warga, dan bagaimana setiap warga negara punya tempat tinggal dan punya pakaian yang bisa dipakai untuk melindungi dirinya dari panas dan juga dari dingin. Sistem kapitalisme justru memeras rakyat, gitu, dengan pajak yang tinggi, kesempatan kerja yang kemudian terbatas, dan lain sebagainya. Sehingga saudara-saudara pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, bahkan kemiskinan itu juga semakin dalam, itu lebih banyak disebabkan karena faktor sistem yang diterapkan oleh sebuah negara. Karena secara tabii, secara alamiah, manusia itu pasti akan mencari ketika dia lapar. Manusia akan berusaha mencari makan. Manusia akan berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu sandang, pangan, dan papan. Tetapi kemudian usaha-usaha itu terbendung, terhalang oleh aturan-aturan yang tidak memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk sejahtera. Nah, inilah makanya dijelaskan di dalam Islam, harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Harta itu harus terdistribusi, terbagi bagi seluruh rakyat yang membutuhkan. Maka saudara-saudara sekalian, agar kemiskinan itu bisa dihilangkan, ya, minimal sangat diminimalisir, maka sistem yang menyebabkan orang itu miskin harus diganti dengan sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjamin masyarakat itu sejahtera dan menjamin masyarakat itu kemudian bahagia secara zahir dan bahagia secara batin. Nah, inilah saudara-saudara sekalian penyebab manusia itu menjadi miskin. Yang pertama, sebab natural karena lahir cacat atau tinggal di tempat yang tidak ada potensi secara ekonomi. Yang kedua, faktor culture, yaitu kebiasaan karena malas atau karena gengsi. Dan yang ketiga, faktor sistem, yaitu sistem yang diterapkan di sebuah negara itu tidak menjamin masyarakat untuk hidup layak, tidak menjamin ketersediaan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Dan yang paling besar pengaruhnya dalam tingkat kemiskinan adalah
faktor sistem, yaitu sistem kapitalisme yang hanya menjadikan rakyat sebagai objek pasar dan tidak dilayani, tidak diurus sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.